Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV kali ini bersama saya Josie Nicole. Kami hadirkan informasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama 3 pimpinan lainnya bertemu dengan pihak pemerintah dalam perkembangan regulasi teknis peraturan pemerintah mengenai pembagian komisi 92%, 8% transportasi ojek online. Pertemuan ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR RI lainnya, diantaranya Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Sementara mewakili pemerintah hadir Menteri Perhubungan, Budi Purwagandi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Mendagri Tito Karnavian, serta Wamen Sesnek Bambang Eko, Wamen Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu, dan Wakil Menteri Hukum Edi Hyari. Pertemuan antara DPR dan pemerintah kali ini untuk memformulasikan regulasi teknis kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan pembagian komisi 92% untuk pendapatan ojek online dan komisi 8% bagi aplikator. Sebelumnya peraturan pembagian komisi ini telah dimulai pada 1 Juli lalu pemirsa dan mendapatkan respon positif dari pengemudi ojek online. Oke, dari sambil jalan. Jangan nanti pada dengar itu. Proses kan berubah, jadi harus dirubah sekali. Anak-anak dirubah. Seperti yang diketahui pemirsa bahwa pemerintah telah secara resmi menetapkan pengemudi ojek online ataupun ojol roda 2 sebagai pengusaha mikro di sektor transportasi online atau klaster UMKM dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pemotongan komisi aplikator maksimal 8% telah berlaku sejak 1 Juli 2026. Dan kebijakan ini didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi dengan skema bagi hasil baru, yaitu 92% untuk driver dan 8% untuk perusahaan aplikasi. Jadi harus dirubah sekali. Anak-anak dirubah. Oke. Oke, dari ya. Dan diketahui pemirsa berkaitan dengan kehadiran daripada Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam pertemuan kali ini masih berkaitan dengan pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah memastikan bahwa pemerintah akan mengategorikan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro transportasi online. Maka dengan status tersebut, para driver ini berhak untuk memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM, dan salah satu yang paling diantisipasi adalah akses pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pernah mengungkapkan bahwa ke depan teman-teman ojek online ini akan diberlakukan menjadi pengusaha mikro transportasi online. Dan artinya ke depannya akan dimasukkan ke dalam kategori pengusaha beriko, maka mendapatkan seluruh insentif fasilitas yang diterima oleh para pelaku usaha mikro ini ke depannya juga akan diberlakukan bagi driver ojek online. Dengan status tersebut pemirsa, maka lebih lanjut Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa para pengemudi ojek online juga akan memperoleh berbagai insentif perpajakan. Di antaranya mayoritas pendapatan driver ojek online ini berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam kategori pendapatan berada di bawah 500 juta per tahun, sehingga juga tidak akan dikenakan pajak atau tarif pajaknya menjadi 0%. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau situasi terkini dari gedung DPR RI Jakarta dari rekan kami Andre Septian. Andre, selamat siang. Iya, Jose. Andre, bisa Anda jelaskan berkaitan dengan update dari pertemuan kali ini? Ya, Jose, ada 2 pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan DPR pada hari ini.
yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya yakni Saan Mustafa, kemudian Sari Yuliati dan juga Cucun Ahmad Syamsur Rijal. Nah, pertemuan pada pagi hari tadi yang dilakukan sekitar 2 jam, pimpinan DPR RI ini bertemu dengan pihak pemerintah, diantaranya adalah dari Kementerian Sekretaris Negara, kemudian Mendagri Tito Karnavian, ada juga Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, kemudian Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan juga perwakilan pemerintahan lainnya. Dan pada intinya adalah pertemuan tadi pagi ini membahas tentang bagaimana pemerintah lebih memformulasikan lagi secara teknis mengenai kebijakan atau keputusan dari Presiden yang berpihak kepada para pengemudi ojek online tentang teknis dari peraturan 92%, 8% untuk pembagian komisi ojek online. Namun memang untuk pertemuan tadi digelar secara tertutup, Jose, kami tidak bisa begitu memantau jalannya pertemuan ataupun isi lebih rinci dari pertemuan tersebut. Karena memang para menteri ini tadi langsung kembali melanjutkan aktivitasnya dan belum menyampaikan konferensi pers tentang regulasi mengenai tindak lanjut dari pembagian komisi 92,8% tersebut. Namun yang dapat kami pastikan bahwa pertemuan tadi mengarah kepada bagaimana regulasi teknis ke depannya dari keberpihakan pemerintah terhadap pengemudi ojek online dan juga pihak aplikator untuk lebih mesejahterakan masyarakat, baik itu dari sisi pengemudi ojek online maupun kemudahan bagi masyarakat. Nah, pertemuan ini dilanjutkan di siang hari, Jose. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga kami terinfo bahwa sedang menerima kunjungan dari Menteri Tenaga Kerja Yasirli bersama dengan pihak dari TikTok. Nah, ini mengenai tentang PHK massal Tokopedia yang menjadi polemik dan juga perbincangan di kalangan masyarakat di tengah situasi ekonomi, tapi ada badai PHK yang melanda Tokopedia sehingga banyak karyawan yang terdampak atas keputusan TikTok. Nah, ini juga yang akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad untuk dicari jalan keluarnya. Nah, jika kita lihat juga dalam beberapa hari terakhir, termasuk juru bicara dari Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden KSPSI Said Iqbal sempat mendatangi kantor TikTok pada Selasa lalu dan meminta penjelasan terkait gelombang pemutusan hubungan kerja di Tokopedia setelah perusahaan ini diakuisisi oleh TikTok. Said juga menegaskan bahwa meski tidak mendapatkan undangan dari pihak perusahaan, tapi sebagai informasi, ini TikTok merupakan pemegang saham mayoritas Tokopedia yang akuisisinya rampung pada akhir 2023 lalu. Dan termasuk juga dari sisi DPR RI sebagai dalam fungsi pengawasan ini akan meminta penjelasan kepada Menteri Tenaga Kerja maupun pihak TikTok yang mengakuisisi Tokopedia bagaimana tindak lanjut dari PHK massal yang sebelumnya dilakukan dan bagaimana nasib para pekerja tersebut. Termasuk berbagai rumor juga yang sempat disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Yasirli bahwa pemutusan hubungan kerja ini yang sempat santer beredar. Nah, informasi-informasi mengenai inilah yang nantinya akan kami telusuri juga bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad untuk kita minta penjelasannya bersama tentang hasil pertemuan siang hari ini maupun akan kita singgung juga mengenai pertemuan pagi tadi bersama pemerintah dalam regulasi teknis tentang komisi 92% dan 8% untuk pembagian pendapatan ojek online. Untuk sementara demikian, Jose, yang dapat kami sampaikan. Kami masih akan menunggu bagaimana jalannya pertemuan tersebut dan konferensi pers yang segera akan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Jose, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.